Halo, selamat datang di podcast by HMJTS UTI. Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Apalagi di masa deadline ACC tugas besar ya. Apakah bisa istirahat dengan tenang? Atau bulan-bulan ini main terabas-terabas aja nih? Tetap semangat aja ya. Well, podcast pertama ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni kita loh. Oh iya, beliau ini angkatan pertamanya teknik sipil. Bersama saya, Juang Alawa, Samuel, dan Dita, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Muklis. Langsung saja ya. Halo Pak Muklis, apa kabar? Alhamdulillah sehat walaupun eh, adanya pandemi ya, kita tetap terapkan protokol kesehatan. Jadi insya Allah dan alhamdulillah keluarga dan teman-teman di kantor juga sehat. Kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan Bapak sekarang apa ya Pak? Kalau di kantor, saya ada project eh, kabel laut di Nusa Kambangan, Cilacap Nusa Kambangan. Kemudian ada proyek di PLTGU Cilamaya Karawang gitu. Jadi ya kesibukan saya masih di kantor sih Mas, Mbak gitu sebagai manajer operasional saya di kantor. Seperti itu. Eh, nah ya Pak, mungkin orang-orang yang lain belum kenal juga lah sama Bapak. Maksudnya, wah siapa ini ya? Saya baru dengar soalnya, kok saya baru tahu namanya. Kalau boleh Bapak perkenalkan diri juga, angkatan, biar orang-orang juga tahu toh Pak. Boleh. Ya jadi nama saya Muklis, alumni UTY angkatan 2003. Jadi angkatan pertama saat itu. Dan saya juga dulu pernah menjabat sebagai ketua HMJTS periode lupa saya, pokoknya berakhir itu 2007, itu sekitar 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah saya menjabat. Itu. Jadi angkatan pertama Mas, angkatan pertama ketua HMJ pertama seperti itu. Jadi yang paling tua, nggak ada lagi yang paling tua. Kok bisa Pak? 3 tahun masa jabatannya Ya, Pak? jadi dulu kan kita angkatan belum banyak ya. Saya juga setelah punya 2 angkatan di bawah baru bisa bentuk HMJ. Jadi 2 tahun kuliah itu baru bisa membentuk HMJ karena nggak ada anggotanya Mas. Dulu cuma 5 orang saya angkatan pertama. Gitu. Jadi ya wakilnya dulu Pak Robin, kemudian ada pemilihan lagi tetap saya dilanjutkan mungkin karena juga belum banyak juga mahasiswanya, adik-adik juga masih baru. Jadi ya harapannya yang sudah lama mengenal tentang UTY gitu ya. Jadi untuk birokrasi pengurusan mungkin teman-teman berharap di angkatan kami gitu. Jadi sebenarnya itu sih. Ya karena mau lulus aja baru bisa dilepas sama teman-teman. Gitu. Jadi ya saya aja yang hafal nomor NIM satu kelas Mas. Gini Pak, kan barusan ngomongin tentang kuliah nih. Mungkin Bapak bisa ceritain tuh tentang cerita-cerita zaman kuliahnya gimana. Zaman kuliah gitu ya. Ya jadi awal masuk UTY dulu Mas sama Mbak, saya itu sebenarnya pendaftarnya arsitek. Jadi saya keterima di UTY adalah arsitek dulu. Kemudian saat mau masuk perkuliahan saya berubah pikiran masuk ke teknik sipil. Saat itu nggak salah Bu Endi ya arsitek itu saya izin akhirnya sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi izin ke suruh izin ke Pak Dibio akhirnya dibolehin gitu. Pas saya masuk kelas itu 9 orang dulu. 9 orang, kemudian semester 2 berkurang,
semester 3 kami tinggal berlima gitu. Jadi ya mikir aja dulu kalau saya masih di arsitek berarti ini 4 orang gitu. Jadi berlima, alhamdulillah kita solid ya. Pertemanan juga kita juga sepakat sampai lulus kita ada gitu. Jadi berlima itu ya kita nggak ada yang keluar setelah semester 3. Terus ada kesulitannya memang karena angkatan pertama ya. Jadi referensi pun nggak ada sama sekali karena kita angkatan pertama gitu. Jadi kita cari-cari sendiri ke UGM saat itu ke UII. Memang dosen-dosen dulu kan dari UGM dan UII. Jadi kita ada akses untuk ke sana gitu. Jadi kesulitannya di situ. Dan kita belum punya lab apapun. Kita juga numpang di D3 UGM saat itu. Untuk baiknya itu ya kita kuliah seperti private aja. Jadi sekelas berlima itu. Jadi zamannya dulu ya namanya ujian itu nggak bisa ngepe karena berlima duduk di depan semua, duduknya jauh-jauh lagi gitu. Seperti itu. Jadi ya tugas kelompok juga kita semua tulis tangan itu nggak tahu sekarangnya itu sendiri. Karena kalau dibagi kelompok ya habis gitu. Jadi cuma berlima, setiap ada tugas besar, satu orang satu buku saat itu. Ada sih mata kuliah yang satu kelompok itu 2 dan 3 orang. Hanya 2 mata kuliah kalau nggak salah irigasi sama konstruksi bangunan beton bertulang ya kalau nggak salah. Nah itu aja, sisanya kita semua kerjakan sendiri, tulis tangan sendiri. Nah itu positifnya kita jadi benar-benar setiap ada tugas kita paham, kita mengerti, dan kuliah juga kita seperti private. Jadi benar-benar ya kita kuliah bukan seperti di kelas pada umumnya gitu ya, banyak mahasiswa, mahasiswi. Jadi kita lebih fokus karena juga berlima, kemudian tanya jawab lebih akurat seperti itu. Dan ya ujian itu ya kita benar-benar belajar karena mau berbuat curang saat ujian juga kita ya susah juga mau bertanya gitu sama temen ya karena nggak bisa karena cuma berlima dan setiap kuliah kita duduk di depan semua seperti itu. Ya itulah, jadi saya dulu banyak disupport oleh Pak Dekan saat itu Dibio Susilo ya. Pak Dibio itu banyak jasanya buat angkatan kami. Dia yang mensupport, dia yang bimbing. Beliau pernah bilang bahwa kita adalah pelopor. Jadi saya harap kalian berlima bisa lulus untuk ada histori kelulusan dari teknik sipil UTY sehingga banyak mahasiswa adik-adik kamu yang akan masuk ke sini seperti itu. Jadi ya kita dianggap pintu gerbang untuk mencetak kelulusan teknik sipil UTY. Itu sih yang kita pegang dan kita jalanin dari pesan Pak Dibio saat itu. Gitu Mas Mbak. Ngomong-ngomong tadi kan tentang tugas Pak ya, tugas besar. Di zaman Bapak itu udah ada kan Pak ya tugas besar? Sudah. Nah, Sudah. kalau dari tugas besar sendiri itu asistensinya kalau diperiksanya tuh gimana Pak? Kalau zaman kita kan ada asisten dosen gitu Pak. Kayak Bapak kan angkatan pertama, jadi asisten dosennya itu jadinya gimana Pak? Ya tetap Mbak, jadi kayak tugas besar itu kan suatu kewajiban ya. Jadi kalaupun kita ujian dapat nilai bagus, tapi tugas besar tidak ada, tidak mengumpulkan, tetap tidak lulus kan gitu ya. Jadi tetap dulu walaupun angkatan pertama tugas besar kita tetap kita jalanin dari kampus. Nah, untuk asisten dosen memang dari angkatan kan belum ada, jadi dulu ngambil dari kakak-kakak di UGM gitu, kebanyakan dari UGM. Karena kita juga labnya dulu semuanya aktivitas praktikum di UGM gitu. Jadi kakak-kakak angkatan di UGM yang jadi asisten kita gitu. Jadi kita asistennya nggak di kampus, kadang kita yang ke UGM seperti itu. Ya banyak aktivitas kita dulu lebih banyak di luar kampus, terutama di UGM saat itu. Nah, kan dulu Bapak itu berlima ya Pak ya, untuk Ya, betul. jadi mahasiswanya tuh. Itu
Dulunya gimana sih Pak kalau nongkrong-nongkrong gitu? Apa nggak suntuk gitu Pak? Hanya berlima gitu dengan orang yang sama. Menyedihkan sih kalau diceritakan ya. Jadi ya dulu teman-teman kadang ada mindernya juga gitu ya. Arsitek aja dulu yang satu fakultas sama kita itu sekitar 18 orang kalau nggak salah. Kemudian industri banyak, elektro juga nggak banyak. Kalau nggak salah 8 ya, tapi lebih banyak dari teknik sipil lah. Teknik sipil paling miris saat itu. Ya memang kadang jadi ejekan jurusan lain ya. Wah ini cuma berlima. Tapi alhamdulillah 5 itu dibanding jurusan lain kita lulus semua gitu. Artinya 100% kan gitu ya. Dari mahasiswa semester 3 ke atas 100% kita lulus kan gitu kalau dihitung secara persentase. Dan kita ya saat itu kalau nongkrong kita banyak gabungnya sama arsitek sebenarnya dulu gitu. Kemudian juga ya di kampus memang karena belum banyak mahasiswa jadinya kita bergabungnya sama jurusan lain, industri sama elektro sama arsitek seperti itu. Ya memang kita paling sedikit gitu ya, tapi ya alhamdulillah sih kita yang saat itu teknik sipil kita yang paling solid. Jadi untuk kelulusan saat itu saya pertama 3 orang, arsitek malah 2 orang. Jadi dari 18 orang itu arsitek pertama cuma 2 orang, kita malah 3 gitu. Dan sisanya semester berikutnya teman saya 2 orang lagi baru lulus. Kemudian industri juga baru nggak banyak saat itu, 2 orang juga kalau nggak salah. Jadi dari beberapa jurusan itu ya sipil 3 orang lah. Walaupun 1 orang lebih banyak tapi kalau persentase besar gitu. Ya memang kalau lagi nongkrong sama teman-teman kita gabungnya sama jurusan lain saat itu. Gitu ya karena nggak ada teman lagi. Tapi justru kita jadi paham lah jurusan lain seperti apa. Kemudian kita seperti apa, seperti itu. Seperti itu Mas, jadi kita ya mainnya sama jurusan lain. Bapak kan angkatan pertama, nah di yang antara berlima orang itu ada yang perempuan nggak Pak? Atau yang itu semuanya lima-limanya laki-laki semua? Oh, ada Mbak, jadi kayak film Meteor Garden tuh, FC ya, kita berempat, laki-laki 1 gitu, perempuannya 1. Jadi yang pertama itu 503 5111 001 itu Abdullah, 002 Saiful Amri, 503 511 006 itu 005 Zazuli Purwandono, kemudian 006 saya, 008 Ririn. Saya masih hafal malah NIM S1 ya. NIM S2 saya malah nggak hafal saya. Gitu. Jadi kita berlima, 4 laki-laki, 1 perempuan. Kayak gitu. Jadi yang paling cantik ada di situ, Mbak. Ibaratnya jadi ratu teknik gitu ya, Pak ya. Yang paling dilindungi dulunya. Oh iya, kita berempat arah mata angin ngelindunginya tuh. Tapi Bapak hebat juga ya masih ingat NIM Bapak pas S1 dulu sama NIM teman Bapak. Nah, itu. NIM S2 saya malah nggak hafal, udah Mas lupa. S1 yang saya hafal. Karena melekat sekali kuliah S1 saya dulu. Itu saya juga dulu gini Mas, sempat tertunda kelulusan karena saya ingin lulus di semester 8 saat itu. Karena kan udah capek juga kuliah gitu ya, capek bayar juga sih. Jadi dulu kami berlima itu kondisi perekonomian kita juga nggak, ya standar-standar aja lah keluarga kami berlima. Gitu dan kami tahu semua kondisinya. Jadi sebisa mungkin kita lulus segera, kita mencari kerja seperti itu ya. Tapi di semester 8 saat itu ada lomba kontes jembatan Indonesia yang keberapa saya lupa, tapi di UI saat itu. Nah Pak Dibio sama Pak Widarto kalau nggak salah ya, dosen jembatan itu manggil saya gitu, tolong Mas
ikut kontes jembatan ini gitu. Tapi saya mau lulus Pak, saya nggak sempat, saya mau lulus aja saat itu. Cuma ada pesan dari Pak Wid saat itu yang mungkin disuruh Pak Dibio, tolong ikuti ini dulu untuk membawa nama UTY di kancah nasional saat itu. Seperti itu. Jadi saya ditugaskan untuk jadi ketua tim lomba saat itu. Saya dibebaskan untuk nunjuk anggota tim dari tiga angkatan ke bawah lah, angkatan saya, angkatan kedua dan ketiga gitu. Akhirnya saya pilih ada 5 orang saat itu, cadangan 1 orang. Nah, alhamdulillah kita lolos saat itu Mas. Dan Pak Dibio itu senangnya bukan main saat itu. Jadi kita lolos ke UI, kita lomba tanpa dosen pembimbing gitu di sana. Ya saya berenam gitu, lomba KJI saat itu. Sampai panitia bilang, loh kok nggak ada pembimbing, kalian berani sekali ya. Kita sudah menang, kita harus jalanin Pak, saya bilang gitu. Dan tanpa pendukung gitu. Kalau yang lain banyak supporter ya, kita aja udah dari UTY berenam. Saat itu ya, yang lain bawa mobil kontainer, kita coba carry, itu isinya besi-besi jembatan itu. Jadi ya itulah amanat dari Pak Dibio dan Pak Wid saat itu, tolong bawa nama UTY ke kancah nasional untuk dikenal di Indonesia saat itu. Nah itulah lomba pertama kita lolos di UI, walaupun kita nggak menang saat itu. Terkuat kedua, tapi kita bukan juara gitu. Minimal kita targetnya adalah membawa nama UTY ke kancah nasional seperti itu. Gitu Mas. Bahasanya berarti mulai memperkenalkan ya UTY ke daerah luar gitu. Betul gitu. Nah kan sekarang nih Pak, banyak orang-orang yang datang kuliah mungkin ibarat kata ya kuliah pulang dibandingkan ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Padahal di satu sisi kita melihat memperkenalkan UTY keluar itu kan bagus ya, apalagi ibarat kata nih dalam umur kita yang masih baru itu penting kalau misalnya kita memperkenalkan UTY dengan apa ya, dengan misalnya lomba-lomba, kita bisa bersaing juga, bisa melihat kalau misalnya walaupun UTY ini baru, kita nggak mau kalah gitu, kita masih termasuk sama, kita mahasiswa kapasitasnya sama dengan mahasiswa yang ada di kampus lain. Kira-kira gimana itu Pak? Ya betul Mas, jadi memang kita yang usianya masih muda ya UTY dibanding kampus swasta lain, apalagi di Jogja kan banyak sekali swasta yang sudah punya nama gitu. Jadi memang selain memperkenalkan nama kampus kita melalui jalur akademis, kita bisa jalur CSR, kemudian sosial, segala macam. Jadi saat itu juga gempa Jogja 2005 apa 6 ya, itu saya masih mahasiswa. Jadi kita menjadi sukarelawan untuk bantu korban gempa saat itu. Kemudian bantu desain rumah-rumah warga yang tanggap gempa. Jadi di Bantul tuh banyak rumah yang tidak standar konstruksi. Kemudian kita turun ke warga, kita sosialisasi, kita ukur bangunannya, kita desainkan, kita kasih gambar untuk mereka bahwa bangunan konstruksi yang layak seperti ini, seperti itu. Jadi saat itu kita gabung dengan UGM, kemudian juga kita buat lembaga saat itu saya dengan arsiteknya. LBAS, Lembaga Bantuan Arsitek Sipil, jadi khusus untuk gempa. Dan kita dulu dibebaskan untuk tidak kuliah, tapi kita diterjunkan ke Bantul, daerah Bantul, Klaten saat itu. Dan kita juga mengiklankan di radio saat itu Mas, kita punya radio UTY ya dulu ya namanya. Nah lembaga itulah banyak LSM luar negeri, kemudian dari lokal yang mengkontak kita. Saat itu Unilever ngontak kami dan saya tugasnya untuk bangun kamar mandi di sekitar Jogja. Jadi Wonosari, Bantul, Kulon Progo, saat itu Sleman. Jadi program terima kasih Lifebuoy saat itu. Jadi kita
punya nama juga di situ. Kemudian kita dapat dana dari mantan ketua Deperindak saat itu, kalau nggak salah saya bangun masjid. Saya sendiri megang satu masjid di daerah, lupa saya, udah lama sekali. Pokoknya kita bangun 2 masjid saat itu untuk korban gempa. Jadi desain dan bahan itu dari kita karena kita dapat donatur. Kemudian kita juga ada koneksi ke UN Habitat PBB. Jadi saat itu. Jadi ya kita bisa mengenalkan kita nama UTY itu bukan dari jalur akademis saja sebenarnya. Jadi dari sosial, CSR itu kita bisa mengenalkan nama kita di masyarakat gitu. Jadi saat itu banyak sih program-program dari kami untuk mengenalkan nama UTY, terutama saat itu di Jogja lah saat itu ya, karena di gempa. Kemudian kita gabung dengan UGM, dengan UII, kita menjadi sukarelawan, akhirnya ke konstruksinya juga saat itu. Yang masuk juga dari Perancis juga ada, banyak saat itu Mas, gitu. Yang saya ikuti dulu UN Habitat PBB, saya ikut juga gitu. Masuk ke UTY juga seperti itu. Jadi ya banyak sih cara yang kita bisa perbuat untuk mengenalkan nama. Apalagi zaman sekarang kan digital ya, saya rasa lebih cepat info yang bisa disampaikan seperti itu, Mas. Nah, Pak, sebelum juga kita lebih jauh kan, sekarang kan ibarat kata HMJTS ini adalah wadah ya buat kita berekspresi entah dalam segi apapun. Nah, mungkin sebelum kita jauh lagi, apa sih kenapa Bapak dulu berencana untuk membuat himpunan dan sampai bertahan sampai Bapak bilang tadi 3 tahun masa jabatan Bapak sebagai ketua? Apa sih alasannya, Pak? Ya, jadi dulu himpunan itu kita buat ya untuk sebenarnya untuk menyatukan visi dan misi di kami, terutama antar angkatan. Jadi kita harus buat wadah untuk kita menuangkan ide-ide, kemudian apa yang kita pikirkan. Makanya kita buat HMJ itu. Jadi untuk solidaritas antar angkatan, kemudian komunikasi, kemudian wadah untuk menuangkan apa yang kita inginkan untuk kemajuan akademik, terutama ya untuk kita gitu. Jadi saat itu kita bentuk dulu programnya yang pertama dulu program SAP itu dulu nggak masuk di kuliah. Akhirnya dengan adanya wadah himpunan itulah kita ke kampus mengajukan proposal karena legal ya. Jadi himpunan itu dulu legal, saya bentuk dengan Pak Muhammad Yani saat itu banyak membantu untuk kita mendirikan HMJ saat itu. Pak Yani banyak jasanya di HMJ saat itu. Kemudian kita bayar trainer untuk kita training staff saat itu. Kemudian setahun saya menjabat itu kita langsung dengan industri dulu, Mas. Alhamdulillah direstui oleh kampus saat itu, kita dapat dana ke Wika Beton Precast di Boyolali, kalau nggak salah, Boyolali. Kemudian kita kunjungan ke Waduk Gajah Mungkur saat itu. 1 tahun saya menjabat. Tapi berikutnya di angkatan kedua saya ada juga, cuma saya udah nggak ikut saat itu. Jadi ya itulah kenapa kita bentuk itu, karena untuk solidaritas kita antar angkatan, kemudian untuk menuangkan apa yang kita ingin ciptakan untuk kemajuan akademis kita gitu, yang mendukung ketika kita kerja di dunia luar, kita harus punya bekal praktikum apa, kunjungan industri seperti apa, dunia kerja. Nah, wadah itulah yang kita ajukan via HMJ ke kampus gitu. Kalau kita tanpa lembaga ya kita agak susah juga gitu, seperti itu kira-kira, Mas. Jadi penting sekali sebenarnya HMJ ini. Nah, selama Bapak kemarin waktu baru berusaha untuk membuat ya, Pak? Ya. Itu banyak nggak sih, Pak,
perdebatan-perdebatan antar bapak sama mahasiswa atau bapak dan yang sepemikiran sama bapak sama pihak kampus? Dulu sih enggak ya Mas. Saya juga menganggap itu mulus-mulus saja gitu, terutama sama teman-teman ya. Ya perdebatannya saya dengan teman-teman aja. Kenapa saya diangkat lagi gitu? Ya pollingnya ya saya lagi. Kita semua akur kok gitu. Bahkan saya bentuk tim untuk kunjungan industri, semuanya adik-adik antusias mendukung, kampus juga saat itu mendukung sekali, bahkan full dulu dananya dari kampus kita. Sewa bis, kemudian kita permit ke Wika, kemudian kita butuh dana survei segala macam. Dulu sponsornya hanya kampus saat itu. Dan kita sangat didukung sekali dulu ya. Mungkin ya dulu memang kampus juga berharap dari HMJ ini bisa membawa namanya seperti itu. Mungkin kalau yang sekarang kampus juga sudah mulai bagus proseduralnya, kemudian administrasi, jadi yang dianggap bagi mahasiswa sebenarnya mungkin ya sekarang saya juga sempat dengar agak sulit gitu. Berarti organisasi ini apalagi HMJ ya yang sekarang satu-satunya mungkin salah satunya yang mewadahi kita sekarang sangat penting ya Pak. Apalagi kalau orang bilang ini salah satu tempat untuk berproses. Ya, jadi ya apa yang kita pikirkan bisa kita diskusikan di situ Mas. Seperti itu. Selama itu tujuannya positif ya untuk membangun akademis kita, ya pasti sebenarnya harusnya sih kampus mendukung sih seperti itu. Mau nanya deh, apa namanya? Kan kata orang-orang organisasi itu berpengaruh buat di dunia kerja. Nah kan Bapak sekarang udah ngelewatin masa sih. Itu tuh berpengaruh nggak Pak di dunia kerja Bapak? Pengalaman dari organisasi tadi. Ya, sangat berpengaruh Mbak. Jadi saya pribadi sendiri yang merasakan gitu. Saya dulu orangnya pendiam loh. Berbicara di depan umum itu saya kurang. Saya punya wakil namanya Pak Robin. Saya anggap dulu jubir saya, gitu. Jadi saya banyak di organisasi ini Pak Robin ini yang banyak bicara seperti itu. Yang bagi saya pribadi organisasi ini sangat penting karena kita bukan sekedar mencari ilmu kuliah di kampus ya, kemudian juga kerja juga kita kan bukan sekedar cari gaji gitu, masuk absen tugas kita jalankan tidak, tapi yang saya rasakan sendiri adalah saat saya dulu memimpin organisasi dan saya mengikuti organisasi, sekarang di perusahaan pun sangat penting gitu. Bagaimana sih memimpin organisasi di perusahaan sekarang gitu. Jadi pentingnya organisasi di situ kita bersosialisasi, kemudian bagaimana kita mengungkapkan ide-ide kita di forum depan orang banyak, bagaimana kita banyak belajar bicara. Masih dari HMJ dulu Mbak gitu. Saya dulu pendiam dan takut untuk bicara gitu, tapi karena terpaksa jadi ketua dulu, ya mau nggak mau kan saya bicara gitu ya. Dan itulah yang dipupuk saat kuliah. Ya sekarang saya memimpin organisasi di perusahaan gitu. Jadi saya memimpin project manager, set manager, kemudian project semua di saya, pintunya antara set ke office, ke direksi langsung. Ya hasil dari dulu saya pernah memimpin organisasi seperti itu. Ya walaupun kita jadi anggotanya, minimal kita mengikuti pergerakan roda organisasi kita. Jadi kita tahu bagaimana sih kita punya ibaratnya kelompok kecil gitu ya, organisasi yang harus kita jalankan, apa proposal seperti apa, kemudian kajian teknisnya bagaimana, seperti itu. Jadi pentingnya organisasi di situ. Dulu saya rasakan sekali gitu. Saya yang orangnya dulu pendiam, ya jadi bisa belajar banyak bicara dari organisasi HMJ dulu seperti itu. Karena ya kayak kita kunjungan ke Wika ya ketuanya yang bicara seperti itu. Kemudian saya lomba presentasi ya saya yang presentasi di depan dikti. Dulu ada dinas perhubungan segala macam.
ya dari organisasi itu gitu. Ya anggota yang lain banyak juga mengambil ilmunya ya bagaimana cara kita mengelola organisasi kecil sebelum kita ke dunia kerja gitu. Harapannya kan juga kita di dunia kerja tidak jadi karyawan aja kan, pasti ingin menjadi struktural manajemen di situ. Bagaimana kita mengelola tim kita untuk memajukan organisasi di dunia kerja seperti itu. Jadi penting sekali sih Mbak, walaupun kita sekedar jadi anggota, tapi kita berkecimpung di situ, kita melakukan aktivitas koordinasi sosial apa segala macam. Di situ kita bisa banyak belajar sebelum kita lulus di situ. Nah kan dulu nih Pak, penasaran nih kita Pak. Ya. Apa sih Pak, kalau mau dibilang bedanya kita dulu sama kita sekarang sama Bapak dulu itu gimana sih Pak bedanya kira-kira? Bedanya kalau zaman saya ya kita kan kuliah dulu belum era digital ya. Kemudian dulu gambar manual pun kita dulu ada ya, masih manual, belum AutoCAD dulu. Tapi AutoCAD ada di semester atas. Di akhir-akhir ini sudah 3D, kemudian teknologi sudah banyak berkembang gitu. Jadi bedanya dulu saya sih masih banyak konvensional ya Mas ya. Cara belajar, mencari ilmu, komunikasi beda dengan sekarang. Yang serba digital, serba cepat, komunikasi juga nggak seperti dulu. Harusnya angkatan yang teman-teman sekarang ini harus lebih bagus dari yang dulu sih Mas. Kemudian juga teknologi konstruksi juga berkembang terus ya. Saya juga mengakui di dunia kerja ini banyak tim-tim muda yang punya teknologi baru seperti itu. Jadi banyak perubahan di teknologi sih Mas. Jadi ya, bedanya dulu dengan saya sekarang seperti itu. Kita kan di sini masih muda-muda ya Pak, masih angkatan awal-awal, maksudnya semester 3 lah. Kita penasaran Pak sama dunia pekerjaan. Saya kemarin sempat diskusi-diskusi toh kalau sama senior-senior, kakak-kakak tingkat yang lain. Mereka tuh udah bahas-bahas tentang KP. Saya kan agak nggak ngerti toh. Nah, penasaran juga kira-kira dunia kerja itu kira-kira seperti apa ya Pak? Kalau dunia kerja ya Mas, kita sebagai teknik sipil untuk gambar sketch manual tuh harus bisa. Memang kita AutoCAD itu wajib ya untuk mempercepat kerja. Tapi gambar manual ketika kita di lapangan ada berita acara lapangan gitu, kita nggak bisa bawa komputer atau laptop di situ, bawa printer kita print nggak. Jadi kita sketch manual gitu. Jadi bagaimana kita membuat metode yang on-site, yaitu kita harus manual. Dan Mbak, Mas perlu tahu juga, saya kerjanya ini selama kerja saya ada 7 perusahaan. Ini perusahaan ke-7 gitu. Jadi ya jadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar saya sudah rasakan. Yang di teknik sipil itu cuma berapa bulan Mas. Jadi saya pernah menjadi owner di perusahaan apartemen itu hanya 4-5 bulan lah. Itu benar murni sipil, saya bangun apartemen. Tapi sisanya saya di mekanikal. Jadi saya dulu lama di bangun tangki kayak Pertamina gitu, pinggir laut. Kemudian pompa-pompa, kemudian pipa, pengelasan segala macam seperti itu. Jadi di dunia kerja sipil saya sendiri jarang, sedikit ya. Tapi tetap ada gitu. Sipil ini bisa kemana aja nih bagusnya Mas. Jadi kita ke mekanikal itu ada teknik sipilnya, kita dibutuhkan di situ. Kemudian sekarang saya sudah 5 tahun ini di perusahaan elektrikal gitu. Jadi perusahaan elektrikal kabel 150.000 volt. Jadi kalau Mas Mbak ingin tahu itu kabel yang dari gardu PLN ke gardu PLN. Jadi bukan yang ke rumah-rumah, ke gedung, bukan. Nah, itu tetap butuh sipil gitu. Jadi saya masuk ke sini pun minoritas di antara mayoritas. Jadi semua orang elektro.
saya di sipil gitu. Dan akhirnya saya yang mimpin mereka. Seperti itu. Jadi konstruksi sipil tetap ada karena galian kabel, boring kabel, penempatannya gitu. Jadi elektrikal hanya di desain kabelnya, kemudian arus listriknya seperti itu. Tapi untuk konstruksi pemasangan itu mekanikal dan sipil. Bahkan saya lagi masang kabel laut, orang mikirnya ini orang elektro, bahkan PLN-PLN ngiranya saya lulusan elektro, enggak, saya teknik sipil. Seperti itu. Dan ya saya dulu ada UGM juga ada itu, dan saya memimpin mereka sebagai teknik sipil tapi di bidang elektro. Jadi banyak ilmu yang harus kita pelajari di dunia kerja gitu. Jangan kita sipil ya kita tahu jembatan, jalan, enggak, kita harus berkembang gitu mas. Kita bisa ada di mana aja, di mekanikal, di elektrikal kita ada, kita bisa di situ gitu. Nah ini luasnya sipil beda dengan mungkin ya maaf ya jurusan arsitek di atas fasad bangunan atau fasadnya mungkin kalau mau dibikin model-model, tapi konstruksinya tetap sipil gitu. Nah untuk mas-mas yang masih kuliah ini ya konstruksi oke, tetap dipelajari, tapi kalau saya ya manajemen konstruksinya itu yang kita harus kuat. Jadi saat ini pun saya megang manajemen konstruksi di perusahaan saya. Ya saya nggak perlu ahli gambar, saya nggak perlu ahli analisa struktur, tapi saya bisa menjalankan manajemen. Ya saya bisa mengkaryakan orang-orang yang ahli itu seperti itu. Jadi ya penting manajemen untuk konstruksi seperti itu mas. Pelajari bagaimana membuat progres, kemudian kurva S, Microsoft Project seperti itu. Dari situlah kita bisa mengelola orang-orang, dari durasi, dari pekerjaan, berapa orang yang kita butuhkan, berapa tim yang kita terjunkan, berapa waktu yang kita butuhkan. Nah, disitulah kita mengelola manajemen konstruksinya di situ. Apapun bidangnya, mau itu mekanikal, elektrikal, butuh orang sipil untuk manajemen konstruksi. Seperti itu. Jadi jangan takut, di dunia kerja banyak untuk kita luas seperti itu. Banyak nih Pak orang yang ibarat kata ya sekarang ingin kerja, mungkin sampai sekarang belum dapat kerja. Coba kita kaitkan lagi ya Pak dengan yang namanya tadi pentingnya berorganisasi yang dinamakan misalnya membangun relasi lah. Andai kata Bapak dulu berorganisasi, teman lebih dulu, nah terus tiba-tiba Bapak udah punya relasi di luar, Bapak ajak dia. Nah, sepenting itu kah membangun relasi itu Pak? Iya, jadi penting mas. Dulu angkatan berapa ya? Dulu ada dari grup alumni saat itu. Memang orang ini sudah nggak ikut saya, sudah keluar mungkin nyari pengalaman lain, tempat lain. Tapi tetap saat itu saya rekrut 1 orang, kemudian dari saat itu saya taruh sebagai site manager, kemudian butuh supervisor, nah diambil adik-adik kelas dari UTY juga saat itu. Memang mereka kontrak project saat itu. Jadi ya saya pun saat butuh orang kemarin ya ke grup alumni seperti itu mas. Kita ada kok grup alumni. Jadi nanti ya adminnya mungkin mas-mas atau dari yang mbak yang masih aktif nggak apa-apa mungkin minta dimasukin ke grup. Jadi untuk tahu seperti apa sih relasi di luar kampus setelah kita lulus, mungkin persiapan nanti apabila ada info lowongan kerja seperti itu, nanti bisa bisa diikuti di situ mas, gitu. Karena saya juga dulu nyari orang ya dari grup itu, seperti itu. Oh, berarti sampai sekarang grup itu masih aktif ya Pak? Masih mas, masih ada. Sampai angkatan berapa itu Pak kalau misalnya? Angkatan sih ya sampai terakhir yang lulus mungkin ya. Saya juga banyak yang nggak kenal tapi masuk gitu. Ada yang aktif, Mbak Eka udah masuk kayaknya, dimasukin sama admin. Gitu. Mbak Eka kan yang ngomongin saya kemarin ya.
Penting sekali ya berarti ketika misalnya kita mau membangun ikatan alumni ya, yang dimana juga bukan hanya misalnya tadi kan kita agak membahas dalam lingkup pekerjaan, dalam mengajak. Nah, tapi banyak juga misalnya yang masih apa ya, kita bisa ambil dari ikatan alumni ini. Misalnya ketika misalnya nanti ada alumni-alumni lah yang mungkin sudah agak lama lulusnya, sudah lama di dalam dunia pekerjaan, tiba-tiba datang lagi ke kampus, terus bisa diskusi-diskusi langsung. Itu ya sebenarnya banyak untungnya ketika misalnya membangun ikatan alumni. Ya, betul Mas. Jadi banyak fungsinya juga di grup alumni itu ya. Dulu kalau nggak salah, angkatan tahun berapa, dia udah menang lomba, tapi nggak dapet dana dari kampus saat itu. Jadi ada wadah grup alumni ini ya, alumni ini yang membantu saat itu. Jadi ada donasi untuk teman-teman yang masih aktif, udah menang lomba tapi nggak ada dana untuk keluar pulau saat itu nggak salah ya. Jadi butuh dana besar juga. Nah dulu alumni juga membantu saat itu. Kita donasi berapa gitu dari teman-teman mengumpulkan sampai dia bisa berangkat. Soalnya yang cerita-cerita tadi yang apa ya Pak? Yang Bapak bilang tadi ada yang mau ikut lomba terus alumni yang bantu. Nah itu kan panik juga yang kita orang tahu. Nah makanya itu kadang kan momen seperti ini juga ada momen-momen tertentu biar bisa diskusi kayak gini, ada kegiatan di Sintalis. Itu yang maksudnya yang kita butuhkan juga ketika misalnya mungkin ada alumni-alumni yang sekarang lagi liburan di Jogja, misalnya datang ke kampus lagi buat diskusi, ajak anak-anak angkatan sekarang, ataupun kalau kita sudah agak kenal sama alumni itu, kita yang berusaha ajak biar membangun gitu Pak. Penting sekali sih Mas. Jadi dari situlah, dari grup itu ya mungkin kita tahu nih alumni ada di Jogja, mau kumpul gitu. Kadang saya juga kalau ke Jogja kumpul sama teman-teman gitu, angkatan saya, kemudian adik-adik angkatan. Cuma kan yang nggak jauh dari angkatan saya gitu ya. Nah, karena banyak yang nggak kenal, nah mungkin kalau dari grup itu kan jadi kita bisa tahu nih, alumni lagi di Jogja nih ada perkumpulan, ayo kita nimbrung, nggak masalah gitu. Berarti next time kalau Bapak ke Jogja kita bisa ketemu dong Pak? Bisa, nggak apa-apa. Jadi saya undang teman-teman yang masih di Jogja. Gitu. Boleh Pak. Hadir aja nanti yang masih kuliah yang bisa hadir lebih bagus. Sekalian tanya-tanya toh Pak. Ya, dulu kita pernah kumpul juga di restoran apa ya? Westlake ya, Mas yang di Ring Road ya. Yang arah UMY itu. Aduh, kurang tahu. Kalau misalkan kami dari himpunan nih bikin acara ibaratnya kayak perkumpulan semua alumni gitu, kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Biar ibaratnya tuh kayak ini loh adik-adik teknik sipil atau kakak-kakak teknik sipil gitu loh, yang sekarang ataupun yang dulunya gitu. Iya. Bisa aja Mas. Mungkin dari HMJ ya, itu harus punya planning dulu yang pertama. Planning, kemudian tempat di mana. Jadi terutama sih biasanya kita berbenturnya waktu ya. Kadang kita ada di luar pulau, luar kota. Nah, baiknya sih jauh-jauh hari itu disebar sudah. Jadi bulan depan kita ada acara ketemu bisa nggak gitu seperti itu. Kalau dadakan saya aja susah gitu ngubungin teman-teman. Atau lagi ada di Kulon Progo, ada di Wonosobo saat itu, ada di luar kota, ada yang di luar pulau. Jadi kalau emang mau seperti itu, karena kita sudah di dunia kerja dan kita antar kota, antar pulau, ada baiknya planningnya itu jauh-jauh hari seperti itu. Karena kayak kita yang di luar kan harus bikin pesawat segala macam, kita harus cari tempat penginapan seperti itu. Jadi ya monggo Mas kalau memang itu nanti untuk dananya mungkin dari alumni bisa dibicarakan mau ketemu di mana seperti itu. Jadi ya memang saat ini kesulitannya adalah waktu sih Mas. Jadi
bisa dibuat jangan dadakan karena itu. Takutnya ada yang tugas dinas, kemudian ada tugas kantor yang nggak bisa ditinggalkan. Biasanya di situ kebenturnya. Kalau untuk kumpul-kumpul ya semuanya mau antusias seperti itu sih mas. Kita juga ya udah lama nggak ketemu ya. Dulu kuliah masih seperti ini. Sekarang udah pada kerja ya perubahan fisik segala macam udah ya pengen tahu juga gitu seperti apa. Nah, ini Pak, kami saya dari himpunan ini ada apa gitu Pak, rencana kegiatan gitu kan. Rencananya tuh kalau misalkan nanti Tuhan izinkan corona ini udah berhenti ya, kami tuh Ya, mau bikin acara reuni akbar gitu. Jadi reuni akbar tuh dari angkatan Bapak nantinya sampai angkatan yang baru tamat ini gitu loh. ya, Nah, itu rencana sekitaran akhir bulan 1 nantinya atau bulan 2. Nah, ini kan ada beberapa kendala sih Pak untuk bikin kegiatan TMI ini. Seperti yang tadi Bapak bilang waktu dari kakak-kakak alumni yang mungkin sudah lebih mementingkan kerjanya gitu ya kan. Karena gimana pun tetap pekerjaan nomor 1 ibaratnya gitu. ya tugas. Nah, kalau misalkan kami buat kegiatan itu sekaligus kayak ibaratnya tuh kan kalau di game tuh ada tuh Pak kayak komunitas kayak perkumpulan-perkumpulan atau organisasi apa sih gitu yang ikatan alumni gitu. Nah, di UTI kan belum ada tuh. Ya, Kalau ibarat kami buat sekalian kayak gitu tuh itu bagus kali ya Pak ya. Sekaligus mengapain gitu. ya bagus mas. Jadi manfaatkanlah pertemuan itu sebaik mungkin kalau menurut saya seperti itu. Apa yang Mas Iqbal harapkan juga alumni harapkan ya manfaatkan dari pertemuan itu gitu. Jadi ya planningnya harus dibuat dulu sih mas. Planningnya di mana, waktunya, susunan acaranya seperti apa gitu. Baru nanti apa yang ingin kita utarakan ya kita realisasikan bersama di situ. Gitu. Manfaatkanlah wadah nanti ketemu kalau memang benar-benar realisasi ya mas. Seperti itu. Saya sih setuju aja. Saya juga senang kok ketemu sama adik-adik gitu. Seperti 2 tahun lalu. Berarti tinggal undangan, cus langsung. Biar yang di antar kota ini bisa ngatur waktu mas. Pesen tiket, seperti itu. Mungkin sudah agak panjang ya Pak kita ngobrol-ngobrol tentang dunia kerja, dunia organisasi juga. Inilah Pak, mungkin doa juga. Udah 16 tahun, mungkin ada doa atau pesan buat kita orang juga yang ada di himpunan ini. Harapan-harapannya mungkin Pak. Itu dia Mbak Dita. Ya jadi doa saya untuk teman-teman supaya belajar dengan baik ya. Apapun yang kita ambil di kampus itu nilai juga cara belajar kita itu penting di dunia kerja seperti itu. Karena perusahaan juga melihat nilai juga sih mas. Selain pengalaman kita, yang pertama dilihat itulah nilai gitu ya. Yang kedua adalah pengalaman. Ada juga yang dibutuhkan pengalamannya. Nilai nomor sekian, yang penting dia bisa kerja. Itu orang yang sudah ahli di satu bidang. Tapi untuk mas dan mbak-mbak yang fresh graduate gitu ya, yang ahlinya belum ketahuan di mana karena baru kerja, nilai itulah yang menentukan kalian untuk diterima kerja nanti seperti itu. Selain adanya pengalaman. Jadi harapan saya teman-teman yang masih di bangku kuliah kerjakan tugas-tugas besar itu dengan baik gitu ya, karena itulah yang akan kita pakai di dunia kerja. Itu real, tugas-tugas besar itu real, selain teori-teori buku-buku yang kita baca. Nah, harapan saya teman-teman bisa belajar dengan baik supaya nanti di dunia kerja bisa bersaing dengan fakultas dan universitas lain, bisa bawa nama baik UTY gitu ya. Ini juga HMJTS
bisa berkembang lebih baik Mas dari zaman saya. Kemudian zaman-zaman berikutnya bentuklah wadah antara mahasiswa dengan alumni, karena itu saran saya jangan putus. Disitulah histori kita. Ya seperti ini Mas, hubungi saya. Jadi histori dulu sejarahnya UTY seperti apa. Jadi HMJ historinya seperti apa. Nah itu yang nggak bisa kita lupakan. Juga teman-teman alumni juga merasa ada hubungan dengan mahasiswa yang masih aktif. Harapannya seperti itu, supaya bisa lebih baik juga teman-teman yang kuliah bisa sukses nanti di dunia kerja. Amin. Amin. Kita juga berharap untuk kedepannya ikatan mahasiswa juga sama alumni biar tetap terus dekat, jangan putus-putus seperti kata Bapak bilang tadi. Oke, terima kasih banyak buat Pak Muklis yang sudah menyempatkan waktu sharing-sharing pengalaman bersama kami podcast by HMJTS UTY. Semoga karirnya selalu dilancarkan, sukses terus buat Pak Muklis. Amin. Dan buat teman-teman gimana? Asik kan ngobrol bareng salah satu alumni kita? Semoga sharing kita perdana ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, ada pesan nih. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Karena pendampingmu menunggumu di pelaminan. Hehehe. Oke, mungkin sekian dulu podcast perdana kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.